warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sosialisasi konsep perhitungan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025. Berikut tujuan sosialisasi. Yang pertama yaitu mendapatkan pemahaman mengenai filosofi dan tujuan ketentuan TKDN. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi komponen biaya dalam perhitungan TKDN. Yang ketiga, memahami tata cara perhitungan TKDN barang, jasa, gabungan barang, dan gabungan jasa, dan TKDN industri kecil. Dan yang terakhir, memahami alur dan ketentuan hari kerja permohonan pengajuan verifikasi TKDN. Ini adalah outline yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ada background atau latar belakang penerapan TKDN. Yang kedua regulasi atau dasar hukum TKDN. Yang ketiga Permenteri Nomor 35 Tahun 2025. Kemudian dilanjutkan tata cara perhitungan dan studi kasus. Dan yang terakhir alur proses verifikasi TKDN. Yang pertama mengenai background. Latar belakang diterapkannya kebijakan TKDN yang pertama yaitu untuk menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri. Yang kedua mendorong daya saing industri, yang ketiga pemanfaatan potensi sumber daya, yang keempat meningkatkan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja, dan yang terakhir optimalisasi belanja barang atau jasa dalam negeri. Manfaat TKDN bagi pengadaan. Di sini ada 4, yakni sebagai alat dalam penentuan pemenang atau evaluasi harga, kemudian untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri, mengetahui secara pasti produk hasil produksi dalam negeri yang akan digunakan, dan yang terakhir menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk hasil produksi dalam negeri. Berikutnya manfaat TKDN bagi perusahaan ialah salah satu tender, syarat dalam tender pengadaan barang atau jasa pemerintah, kemudian mendapatkan preferensi harga dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, marketing tools untuk menawarkan produk Anda kepada perusahaan yang mengikuti tender pemerintah, dan marketing tools untuk menawarkan produk Anda sebagai bahan baku kepada perusahaan yang melakukan verifikasi TKDN. Selanjutnya mengenai form untuk perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa. Nah, ini untuk form 41 yaitu berisi mengenai gabungan barang. Jadi untuk semua barang yang digunakan pada proyek atau jasa yang dilakukan itu dimasukkan dalam form 11. Kemudian form 12 ini mengenai TKDN tenaga kerja langsung. Semua TKDN tenaga kerja langsung yang ada dalam struktur organisasi dimasukkan dalam form 1.2. Selanjutnya form 1.3 berisi alat kerja atau fasilitas kerja. Kemudian form 1.4 berisi TKDN jasa umum. Dan untuk rekapitulasi jasa masuk dalam form 1.5. Jadi untuk rekapitulasi jasa ini terdiri dari tenaga kerja, alat kerja atau fasilitas kerja, dan jasa umum. Nah, untuk 1.6 ini adalah rekapitulasi gabungan barang dan jasanya. Jadi untuk barang yang di form 1.1 akan masuk dalam row yang ini, kemudian untuk jasanya itu diambil dari form 1.5 atau rekapitulasi TKDN jasa, gabungan jasa. Nah, ini merupakan alur proses verifikasi TKDN. Yang pertama, pelaku usaha melakukan permohonan via SINAS, kemudian pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen. Selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan, perhitungan dan finalisasi nilai, pelaporan, kemudian pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh Kementerian Perindustrian. Jika sudah sesuai, maka sertifikat TKDN akan bisa diterbitkan. Nah, ini untuk hari kerja TKDN barang, di mana pemohonan via SINAS ini mendapatkan hari kerja 2 hari. Nah, kemudian jika pelaku usaha sudah melakukan pengajuan permohonan via SINAS, maka LVI melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen selama 2 hari kerja. Di sini jika dokumen tidak sesuai, maka pengajuan akan dikembalikan ke perusahaan dan perusahaan memiliki waktu 5 hari kerja untuk memperbaiki dokumen yang direvisi. Nah, jika dari 5 hari kerja tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka sistem akan otomatis menolak permohonan yang diajukan. Kemudian untuk LVI melakukan verifikasi lapangan, perhitungan, finalisasi nilai, dan pelaporan itu 5 hari kerja, dan pemeriksaan kelengkapan permohonan yaitu 5 hari kerja. Jadi total waktu
verifikasi TKDN, yaitu 10 hari kerja. Selanjutnya yaitu TKDN industri kecil. Nah, verifikasi dan perhitungan TKDN IK, pelaku usaha industri kecil harus terdaftar di Sinas dan divalidasi oleh pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan kementerian, di mana perhitungan dilakukan secara self-declare. Nah, self-declare tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan nilai perhitungan TKDN barang pada Permen Peri nomor 35 tahun 2025. Berikut merupakan alur dan hari kerja pengajuan TKDN industri kecil. Diawali oleh pelaku usaha melakukan pengajuan verifikasi TKDN secara elektronik melalui Sinas, kemudian pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian permohonan yang sudah diajukan tadi selama 1 hari kerja. Nah, jika ada dokumen yang belum sesuai atau yang perlu direvisi, maka pelaku usaha diberi waktu 5 hari kerja untuk melakukan perbaikan. Nah, seperti TKDN barang, jika pelaku usaha tidak melakukan perbaikan, maka pengajuan akan otomatis tertolak di sistem. Selanjutnya, jika pelaku usaha sudah melakukan perbaikan, maka pejabat memiliki waktu 1 hari kerja untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian hasil perhitungan nilai TKDN barang. Dan waktu maksimal 2 hari kerja untuk pejabat Sinas melakukan penandasahan hasil perhitungan nilai TKDN barang dalam bentuk sertifikat atau menolak penandasahan hasil perhitungan TKDN barang. Nah, untuk permohonan verifikasi TKDN dan atau PMP, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu terdaftar di Sinas. Jadi untuk semua hal yang akan dilakukan mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan itu akan tersistem dalam Sinas. Jadi pelaku usaha harus memiliki Sinas terlebih dahulu untuk bisa melakukan verifikasi TKDN atau PMP. Kemudian yang kedua memenuhi komitmen perizinan berusaha dan yang terakhir telah menyampaikan data industri. Nah, di sini ada notes untuk menyampaikan data industri. Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana yang dimaksud itu dikecualikan bagi perusahaan baru yang belum memasuki periode penyampaian data industri. Misalnya, untuk penyampaian data industri sendiri itu kan dilakukan per triwulan. Nah, apabila suatu pelaku usaha atau perusahaan yang ingin melakukan verifikasi TKDN ini masih berjalan selama 1 bulan saja proses produksinya, maka tidak wajib melakukan penyampaian data industri. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti sosialisasi sampai akhir. Saya tutup. Apabila ada pertanyaan maupun saran mengenai PPT maupun hal-hal yang ingin ditanyakan dari yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa menyampaikan melalui email ataupun telepon yang tertera dalam share screen ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.